Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosita Lubis, you can call me Sita. I'm from Lancang Kuning University dengan semester. Jadi hari ini saya akan membahas educational values across different countries. Yang pertama sekali saya akan membahas the nature of moral education in South Asia. Yang artinya hakikat pendidikan moral di Asia Tenggara. Sebelum kita masuk ke pembahasan perbedaan kurikulum 4 negara, jadi kita belajar untuk hakikatnya. The nature of traditional moral education in Asia society for the moral development of children and adolescents has recently become the focus of attention to improve formal moral educational in schools. One of the indicators in 6 questions about moral education, one clear motives behind each nation effort to improve moral education. 2. Types of value emphasized in the program. And 3. Strategies taken to increase those values. Yang artinya di sini sifat pendidikan moral tradisional di masyarakat Asia untuk perkembangan moral anak-anak dan remaja belakangan ini menjadi pusat perhatian untuk meningkatkan pendidikan moral formal di sekolah. Salah satu indikatornya adalah serangkaian 6 seminar yang tentang pendidikan moral. Yang pertama yang berisi motif yang jelas dibalik upaya masing-masing bangsa untuk meningkatkan pendidikan moral. 2. Jenis nilai yang ditekankan dalam program. Dan 3. Strategi yang diambil untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut. Negara yang termasuk itu adalah salah satunya yang pertama adalah Indonesia. In short, the political struggle between communists and non-communists that erupted in the 1965 Civil War gave rise to anti-communist content in moral education in school today. In addition, the success of the Suharto government in modernizing the economy has led to several reduction in the hours of religious lesson in school. Yang dimaksud di sini adalah ringkasan pergulatan politik antara komunis dan non-komunis yang meletus pada Perang Saudara tahun 1965 memunculkan muatan anti-komunis dalam pendidikan moral di sekolah-sekolah saat ini. Selain itu, keberhasilan pemerintah Soeharto yang memodernisasikan ekonomi telah mengurangi beberapa jam pelajaran di sekolah. Jadi antara komunis dan non-komunis itu sekarang seimbang di Indonesia. Negara yang kedua adalah Malaysia. After nearly 3 decades since the state of Malaysia was founded, the government has continuously issued regulations designed to strengthen the Islamic character of the population in the preamble to the moral education syllabus. Jadi sini singkatnya, selama hampir 3 dekade sejak negara Malaysia didirikan, pemerintah terus-menerus mengeluarkan peraturan yang dirancang untuk memperkuat karakter Islam penduduknya di sana. Dalam pembukaan silabus pendidikan moral, motif yang mendasari perlunya program semacam itu digambarkan sebagai kepedulian terhadap negara maupun penduduknya. Contoh-contoh yang diamati dari ketidakdisiplinan di sekolah, tidak menghormati orang yang lebih tua, vandalisme dan peningkat kejahatan demonstrasi yang merusak, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran hak individual dan sosial. Itu yang dipelajari hakikatnya. Ketiga adalah Filipina. In summary, three societal conditions contributing to the motives behind the types of values include embracing the moral educational program in the Philippines. Ringkasnya, 3 kondisi masyarakat yang berkontribusi pada motif dibalik jenis nilai yang termasuk dalam program pendidikan moral masa kini di Filipina adalah yang pertama, semangat keadilan dan kebebasan yang diperbaharui dengan yang disebabkan oleh penggantian pemerintahan Marcos. Yang kedua itu pengaruh Katolik yang terus berlanjut, dan 3 keinginan orang Filipina untuk mengakhiri status neokolonialnya dan menjadi negara yang berdaulat, tidak terikat pada kekuatan. Yang keempat adalah Singapura. A key motive
behind the formulation of moral education program in Singapore has been that of maintaining a peaceful server that was citizen. Di sini motif utama di balik perumusan program pendidikan moral di Singapura adalah untuk memelihara perdamaian negara, sekuler, dan warganya. Yang pertama, saling menghormati terjadi tradisi ras, agama, dan budaya. Yang kedua, menghormati orang tua dan figur otoritas lainnya. Yang ketiga, bekerja dengan tekun, rukun, dan gotong royong dan memelihara perekonomian yang sejahtera. Dan yang keempat, mendahulukan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Jadi, the conclusion so the sketch is that in terms of the condition of society in 4 South Asian countries, it can now work and certain moral values that have been applied in these countries in the moral education program of each country. Jadi itulah hakikat pendidikan moral di Asia Tenggara. Kemudian saya akan membahas strategies for promoting moral values in the 4 nations. Strategi menanamkan nilai moral di 4 bangsa. Strategy for promoting moral values in the 4 countries. The main approach advantages the promote values education in the 4 countries into create special course in school that focus on selected moral values that require teacher of other subject to include values moral. The 4 countries have such as in pursuing non-formal and informal education through mass communication media, religious organization, youth clubs, and so on. Maksudnya di sini adalah strategi mempromosikan nilai-nilai moral di 4 negara. Pendekatan utama yang ditekankan untuk memajukan pendidikan nilai di 4 negara tersebut adalah dengan menciptakannya kursus khusus di sekolah-sekolah yang berfokus pada nilai-nilai moral yang dipilih, kemudian mengharuskan guru mata pelajaran lain untuk memasukkan nilai moral, baik itu pelajaran yang tidak berkaitan dengan moral harus ditambahkan dengan pendidikan moral di dalamnya. Keempat negara telah berhasil mengupayakan pendidikan non-formal dan informal melalui media komunikasi massa, organisasi keagamaan, klub pemuda, dan sebagainya. Oke, dan kita kembali lagi pada negara yang akan kita bahas, yaitu yang pertama Indonesia. In Indonesian, moral values are taught in 2 types of compulsory classes, namely religious education classes twice a week for 90 minutes, as well as Pancasila moral classes. The syllabus for teachers and textbook for students have been prepared by the Minister of Education for use in moral Pancasila classes at every grade level. The material relates to patriotism, historical and political aspect of the national struggle for independence. The curriculums aim is to produce Indonesia people with integrated personalities who love their homeland and are future-oriented, able to live up to the values and moral of Pancasila throughout their lives, and have a sense of having a united nation. Oke, di Indonesia nilai moral yang diajarkan dalam 2 jenis kelas wajib, yaitu kelas pendidikan agama selama 2 kali seminggu selama 90 menit. Begitu juga dengan kelas moral Pancasila. Silabus untuk guru dan buku teks untuk siswa telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan kita sendiri untuk digunakan di kelas moral Pancasila di setiap jenjang kelasnya. Jadi udah diatur. Nah, guys, materi tersebut mengarah pada patriotisme, aspek sejarah dan politik perjuangan bangsa untuk kemerdekaan. Tujuan kurikulum adalah untuk menghasilkan rakyat Indonesia yang berkepribadian terpadu, yang cinta tanah air dan berorientasi pada masa depan, mampu menghayati nilai-nilai dan moral Pancasila sepanjang hayat dan memiliki rasa memiliki pada bangsa yang bersatu. Oke. Yang kedua adalah Malaysia. In Malaysia, a moral education curriculum has been
prepared by the National Curriculum Development Center. Introduction lower grades of primary school. For all non-Muslim students, while Muslim students attend religious educational classes, the curriculum is then gradually introduced to the upper grade level until it is finally implemented. Di Malaysia. Yang ketiga itu di Filipina. Di Filipina itu the moral education curriculum is designed to match that given to education at the primary and secondary schools level. For elementary schools, the mission of values education and the equip children with basic preparation that will make individualism become citizens who are enlightened, disciplines, nationalism, good loving, creativity, versatile, independent, and productive in the national community. Kurikulum pendidikan moral dirancang agar sesuai dengan yang diberikan pada pendidikan nilai di tingkat sekolah dasar dan menengah. Itu di Filipina. Untuk sekolah dasar, misi pendidikan nilai adalah membekali anak dengan persiapan dasar yang akan menjadikan individu menjadi warga negara yang tercerah, disiplin, nasionalis, cinta Tuhan, kreatif, serbaguna, mandiri, dan produktif dalam komunitas nasional. While the goals of education in secondary schools are national ideals by respecting and developing moral, spiritual, and social values, culture, and other desirable aspects of Philippines heritage. For example, for year 1, we have values in oneself. For years 2, with regrets to other. For year 3, values for nationalism, and for your 4th, values relating to spirituality. Sedangkan tujuan pendidikan di sekolah menengah adalah cita-cita nasional dengan menghargai dan mengembangkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial, budaya, serta aspek-aspek lainnya yang diinginkan dari warisan Filipina tersebut. Misalnya untuk tahun pertama nilai-nilai dalam diri sendiri, yang kedua itu yang berkaitan dengan orang lain, yang ketiga itu seperti nilai nasionalisme, dan yang keempat itu yang berkaitan dengan spiritualitasnya. Oke. Yang keempat adalah Singapore. The program is also report the moral educational it taught in the first language and at the primary schools level to transmit Asian moral and cultural values. The first language for most children in China and for minorities Malay, for natives, or Tamil for India. Diwan report proposed the teaching in language rather than English should be more effective in conveying Asian values because English is considered a foreign language. However, as English is an unifying language for Singapore's multilingual population and compulsory subject in school, learning materials in English will also be provided at the primary and secondary levels. Maksudnya di sini program ini merupakan laporan dari seseorang yaitu yang bernama Ong, bahwa pendidikan moral diajarkan dalam bahasa pertama di tingkat sekolah dasar untuk melestarikan dan bertransmisikan nilai-nilai moral dan tradisi budaya Asia. Bahasa pertama untuk sebagian besar anak-anak adalah bahasa Cina, dan untuk minoritas adalah bahasa Melayu untuk penduduk asli, dan Tamil itu untuk penduduk India. Laporan De Ong mengusulkan bahwa pengajaran dalam bahasa khas daripada bahasa Inggris harus lebih efektif
dalam menyampaikan nilai-nilai Asia, karena bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing. Namun, karena bahasa Inggris adalah bahasa pemersatu bagi penduduk multibahasa Singapura dan mata pelajaran wajib di sekolah, materi pembelajaran dalam bahasa Inggris juga akan diberikan di tingkat dasar dan menengah. Okay. At the elementary level, the ministry is preparing alternative program for good citizen and being and becoming. Approximately 85% of schools have participated in the Good Citizen program, and the remainder have used being the becoming the good citizen material directly teaches moral values, while being and becoming use an explanation and values assimilation approach. Di tingkat SD, Kementerian menyiapkan 2 alternatif program Good Citizen dan Being and Becoming. Sekitar 85% sekolah telah mengikuti program Good Citizen, dan sisanya telah menggunakan Being and Becoming. Jadi, lebih banyak menggunakan Good Citizen daripada Being Becoming ya di Singapura. Materi Good Citizen secara langsung mengajarkan nilai-nilai moral, sedangkan Being and Becoming itu menggunakan pendekatan klarifikasi dan asimilasi nilai. Okay. Conclusion is a change in moral values education in Asia societies have resulted in the moral education crisis at all schools level in countries such as Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore. The fact that political leaders and educators agree on the promotion of moral values in school is reflected in the 4 countries. Classroom for teaching moral values, the many values that are included in the syllabus of the education system, as well as the unique characteristic of the 4 societies have made a difference both in the values adopted and in the way they are applied. And in the teaching in school, it is also clear the 4 country program is a state of sustainable development in society. Educational institutions are also shifting the emphasis of values to produce international program as well as the desired change in mindset and behavior of children and adults. Artinya adalah perubahan baru dalam pendidikan nilai-nilai moral di masyarakat Asia telah menghasilkan kelas pendidikan moral baru di semua tingkat sekolah di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Fakta bahwa para pemimpin politik dan pendidik menyepakati peningkatan nilai-nilai moral di sekolah tercermin di keempat negara tersebut. Kelas untuk mengajarkan nilai-nilai moral, banyaknya nilai-nilai yang tercangkup dalam silabus sistem pendidikan, juga karakteristik unik dari 4 negara telah menghasilkan perbedaan yang baik dalam nilai-nilai yang dianut maupun cara penerapannya dan pengajaran di sekolah. Hal ini juga telah jelas bahwa program 4 negara berada dalam keadaan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat. Lembaga pendidikan juga mengalihkan instruksional serta perubahan yang diinginkan dalam pola pikir dan perilaku dari anak-anak dan remaja. Terima kasih. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.